Assalamualaikum, halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Puput dalam mata pelajaran Seni Budaya. Hari ini Ibu akan ngajakin kalian semua untuk belajar salah satu materi seni musik kelas 7, yaitu menyanyi secara unisono. Ayo, ada nggak nih yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan menyanyi secara unisono? Ya udah. Gimana kalau kita mulai dengan pengertian menyanyi dulu? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan menyanyi? Coba angkat tangannya. Wah, kok bisa sih jawabannya bener semua? Artinya anak murid Ibu pinter-pinter semua dong. Jadi memang betul ya yang dimaksud dengan bernyanyi merupakan kegiatan melantunkan suara. Namun berbeda ya dengan pada saat kita mengeluarkan suara saat berbicara. Karena pada saat kita bernyanyi, kita tuh harus memperhatikan nada-nada yang sudah diatur sedemikian rupa. Yang artinya nggak boleh ada satu nada pun yang keliru. Kalau ada yang salah, biasanya tuh dikenal dengan istilah fales. Seperti ini nih. Maka dari itu, pada saat kita bernyanyi tuh penting banget bagi kita untuk memperhatikan serta memahami setiap nada-nada agar dapat bernyanyi dengan indah. Seperti ini. Nah, baru sekarang kita akan lanjut ke pengertian bernyanyi secara unisono. Jadi anak-anak, unisono sendiri berasal dari kata uni yang berarti satu, menyatu atau sama. Sementara sono berarti suara atau nada. Artinya bernyanyi secara unisono sama aja dengan bernyanyi dengan satu suara. Sampai sini dulu deh, kira-kira anak-anak udah paham belum ya? Sudah? Yakin? Coba, kalau gitu Ibu mau ngetes dulu nih. Silakan kalian simak ketiga video berikut ini. Ku lihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Ku lihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Ku lihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Nah, yang mana nih kira-kira yang disebut dengan menyanyi secara unisono atau menyanyi dengan satu suara? Sudah punya jawabannya? Oke, Ibu kunci jawabanmu sekarang. Dan sekarang saatnya kita markibas. Mari kita bahas. Nah, jadi anak-anak, selama ini tuh Ibu masih sering banget menemukan kesalahan dalam memahami istilah satu suara. Yang seringkali tuh diartikan dengan menyanyi sendirian. Itu beda banget ya anak-anak, itu salah. Jadi buat yang tadi udah pilih video A, artinya kalian keliru. Silahkan coba lagi. Kenapa? Karena pada video A justru menggambarkan menyanyi secara solo, bukan unisono ya anak-anak. Kok bisa begitu? Karena kuncinya di sini ya anak-anak, menyanyi satu suara yang dimaksud adalah bukan tentang satu suaranya saja, namun kesatuan dalam membawakan lagu. Justru menyanyi secara unisono harus dibawakan lebih dari satu orang loh, di mana sekelompok orang yang biasanya tergabung dalam paduan suara tersebut menyanyikan sebuah lagu dengan nada yang sama. Nah, jadi dari dua pilihan yang tersisa, kira-kira yang mana nih yang disebut dengan menyanyi secara unisono? Video B atau video C? Tentu sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya sudah pasti adalah video B. Coba deh kita dengarkan kembali. Seluruh personil dari tim paduan suara ini benar-benar menyanyikan lagunya dengan satu suara.
Coba deh, nadanya tuh sama semua. Bahkan tidak ada satupun suara yang terdengar lebih menonjol dari yang lainnya. Nah, anak-anak, ini juga penting banget buat kita ketahui bahwa paduan suara yang baik dalam menyanyi secara unisono itu adalah justru ketika kita tuh sama sekali nggak bisa ngebedain suara satu dengan suara yang lain. Kira-kira ini suara siapa nih yang ini nih? Kalau ini itu suara siapa tuh kita nggak bisa bedain. Artinya paduan suara unisono tersebut sudah sukses. Udah dapat dipahamin kan? Nah, sekarang gimana dengan paduan suara yang kita lihat di video C berikut ini? Coba kita dengerin lagi. Apa sih yang bener-bener ngebedain dengan video B? Sekilas kayaknya tuh sama aja nggak sih? Tentu saja enggak dong. Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Artinya saatnya kita markibas lagi, alias mari kita bahas video C berikut ini. Sekarang kita pindah ke video B lagi. Ke video C lagi. B lagi. C lagi. Nah, kalau sekarang udah jelas belum bedanya? Kalau kita dengarkan baik-baik anak-anak, pada video C kita bisa mendengarkan perpecahan. Maksudnya pembagian suara SATB. Nah, apalagi tuh SATB? SATB artinya S-nya sopran, A-nya alto, T-nya tenor, dan B-nya bass. Yang akhirnya membuat lagu ini tuh tak sejalan lagi. Maksudnya tidak senada, namun tetap harmoni ya anak-anak. Malah jadi bagus banget, bener nggak? Tapi balik lagi, karena yang dari awal pengen kita identifikasi, yang kita cari-cari itu adalah yang manakah dari ketiga video tersebut yang merupakan menyanyi secara unisono, maka pemenangnya adalah video B. Yeay! Jadi anak-anak, yang harus kita pahami dengan baik dalam bernyanyi secara unisono tentunya adalah dasar-dasar dalam pengenalan nada ya. Jadi sebelum berkolaborasi dengan tim paduan suaramu nanti, pastikan kamu kembali lagi nih ke pengertian menyanyi yang udah kita bahas di awal tadi, di mana tidak ada toleransi terhadap kesalahan penembakan nada, karena akan berakibat nanti suara atau nyanyian kamu bakalan fales. Memang hal tersebut tentunya bukanlah hal yang mudah ya anak-anak, tapi semuanya bisa kok diusahakan selama kamu tidak malas untuk berlatih. Tetap semangat ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu pengen deh memastikan sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi unisono hari ini. Maka dari itu, Ibu punya PR nih buat kalian. Yang pertama, silahkan kamu berselancar di situs pencarian video dan coba temukan minimal 5 video yang menggambarkan paduan suara atau sekelompok orang yang menyanyi secara unisono berdasarkan pemahamanmu pada materi kali ini. Gampang kan? Yang kedua, silahkan pilih salah satu lagu favoritmu yang kira-kira tuh kamu tuh paling pede banget buat nyanyiinnya dan sangat yakin banget memahami setiap nada yang ada pada lagu tersebut. Kemudian ajak beberapa temanmu untuk berkolaborasi menyanyikan lagu yang sama dalam sebuah paduan suara. Ibu sih yakin banget kalian pasti sukses menyanyi secara unisono bersama tim kalian. Yang pasti kamu harus perbanyak latihan. Latihannya tuh sama-sama ya, untuk memastikan nadanya tuh udah benar dan seirama. Siap? Bagus. Nah, anak-anak, itu tadi materi seputar menyanyi secara unisono. Ibu harap kalian bisa memahami dan sudah mampu untuk menjelaskan kembali konsep dasar dari menyanyi unisono tersebut dan mengidentifikasi langkah-langkah bernyanyi secara unisono sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pesan dari Ibu masih sama, yaitu jangan pernah lupa untuk selalu berlatih ya. Pokoknya Ibu doain semoga anak-anak murid Ibu menjadi siswa yang selalu diberikan kemudahan dalam menimba ilmu di kondisi apapun. Amin. Sampai jumpa lagi di materi seni budaya selanjutnya.